jalan dakwah ini. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa jemaah itu? Sedikit bermanfaat dan banyaknya mengajar. Subhanallah. Nabi kita alaihi salatu wassalam seperti yang sudah tahu, tidak pernah disuruh oleh Allah SWT meminta tambahan kecuali tambahan ini, wa qur rabbi zidni ilma. Katakanlah Muhammad, ya Rabbi, tambah ilmu. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala juga memuji dirinya dengan salah satu sifat yang tinggi, itu sifat al-ilmu. Dia tidak menyifati dirinya dengan kecerdasan, tapi menyifati dirinya dengan al-ilmu, baik secara mutlak al-alim atau secara mudhaf. Jadi saya takut mendekatkannya karena dijauhkan orang. Baik. Atau seperti alimul ghaibi wasyahadah, yang mengetahui yang gaib dan yang nampak. Dan alhamdulillah kita juga paling tidak suka disebut tidak berilmu dan suka disebut berilmu, walaupun karena kenyataannya tidak berilmu. Karena itu kaum muslimin dan muslimat yang mati Allah SWT, sebagian salaf mengatakan alaika bil ilmi fa inna qalilahu yanfa wa katsirahu yarfa. Hendaklah kamu menuntut ilmu, karena ilmu itu sedikitnya saja bermanfaat dan banyaknya mengajar. Seperti yang Allah janjikan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah pasti mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberikan ilmu. Kalimatnya diberikan ilmu. Berarti ilmu itu adalah pemberiannya. Wa utitu minal ilmu illa qalila. Tidaklah kamu diberi ilmu itu kecuali sedikit. Tapi jangan takut, sedikitnya saja berubah. Dan apalagi kalau banyak, pasti mengangkat beberapa derajat. Tapi dengan syarat apa? Beriman dan diberi ilmu. Jadi ada pertanyaan, mana yang lebih dulu, iman atau ilmu? Ilmu dulu kan? Ilmu dulu. Nah, ada yang bilang iman. Kita minta dalil masing-masing. Saya mengatakan ilmu dulu baru iman. Apa dalilnya? Karena dengan ilmu kita bisa beriman kan? Banyak orang berilmu gak beriman. Sah? Kenapa mereka kita semalam? Tahu tapi tidak mengikut, tidak dekat. Sah? Tahu dia
Merokok membunuhmu. Tapi Dek, iman dulu deh ya. Apa dalilnya? Tidak apa baca takut, bilangin aja. Baik. Yang mesti tahu dia. Kita dulu. Kau muslimnya ada muslimat ya Allah. Iman dulu atau ilmu? Iman dulu. Makanya Allah katakan yarfa'illahu alladhina amanu walladzina utul ilma. Ini disebut iman dulu. Dan ini yang disebutkan oleh para as-salaf, seperti diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu, kunna nata'allamul iman qabla an nata'allamal Qur'an. Kunna nata'allamul iman qabla an nata'allamal Qur'an. Thumma ta'allamna al-Qur'an fazdadna bihi imana. Kami dahulu belajar beriman dulu sebelum belajar Al-Quran. Kemudian setelah mantap iman dengan Al-Quran, baru kami belajar Al-Quran, fazdadna bihi iman, sehingga kami semakin bertambah imannya. Nampaknya belum puas juga Allah. Saya tambah dalilnya, jangan. Saya tambahkan ya. Kenal Imam Al-Bukhari. Imam Al-Bukhari kenal. Nggak pernah ketemu Ustaz. Tidak kenal kan? Kenal. Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam kitabnya yang paling sahih, kitab Sahih Bukhari adalah kitab paling sahih sepanjang sejarah setelah Al-Quran. Setelah Al-Quran mendahulukan dalam kitabnya iman dulu, baru kitabul ilmu. Mendahulukan kitabul iman dari kitab al-ilm. Kenapa beriman dulu? Kita katakan berapa banyak orang belajar ilmu, tapi ilmu itu tidak bermanfaat baginya. Coba lihat berapa banyak orang yang hafiz Quran, hafiz Quran, hafiz hadis, tetapi karena tidak beriman dulu, akhirnya ilmunya tidak diikuti. Sahih. Nah, beriman dulu kepada Al-Quran itu, beriman dulu pada Nabi SAW. Lalu setelah itu kita akan belajar ilmu daripada keduanya, Al-Quran dan Sunnah itu, maka akan bertambah iman kita. Dan kalau tidak meyakini dan tidak mengimani Al-Quran dan Sunnah sebagaimana mestinya, Al-Quran tidak akan diikuti. Soalnya hanya sekedar terhias intelektualitas. Tapi kalau mereka beriman dulu, subhanallah, lalu datang ilmu, mereka tidak susah.
sebagai ayat mutasyabihat. Ini adalah akibat dari lambatnya beriman, sehingga mereka ingin berilmu dulu baru beriman. Kalau belum beriman dulu, tentu akan ada keraguan. Sahih. Jadi berlaku kaidah, kalau orang yang mengatakan bahwa Al-Quran dan hadis yang sahih semuanya pasti benar, akan beda dengan orang yang tidak berkeyakinan seperti itu. Sampai dia meneliti dulu, atau sampai dia pokoknya tunggu dulu, sehingga lambat berimannya. Lambat berimannya tidak bermanfaat. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita dapatkan seperti yang kita sebutkan semalam bahwa para sahabat itu bila menerima perintah atau berita dari Nabi alaihissalatu wassalam, tidak ada mereka berdebat lagi. Soalnya coba cari tentang masalah-masalah yang kita hari ini berdebat karenanya. Ada mereka berdebat? Apa contohnya? Apa contohnya? Kita hari ini banyak berdebat gara-gara itu, tapi di masa sahabat tak ada mereka berdebat. Apa contohnya? Langsung masalah berat aja tuh bawahnya. Allah di atas arsy. 7 ayat yang berkaitan dengan langsung hal kalimatnya bersama atau alal arsy, istawa, dengan kalimat istawa. Saya tidak pernah mendapatkan satu riwayat di mana para sahabat memperdebatkan masalah ini. Sebab bagi mereka adalah Al-Quran itu adalah ilmu yang harus diimani. Makanya beriman dulu baru oleh sebab itu saya nak nanya ke tuan, mana yang lebih tinggi ilmunya para sahabat daripada ilmunya selain mereka? Tapi tidak ada kitab, tidak ada nulis jurnal, tidak ada nulis Scopus. Mana yang lebih tinggi? Ilmu Abu Bakar Siddiq daripada Profesor Abu Bakar? Abu Bakar Siddiq. Apa buktinya? Buktinya Rasulullah memuji para sahabat. Memuji bila mana berinfak dengan. Ada ujiannya, ujian kompetensi. Allah mengatakan bila para sahabat berinfak dengan pada setengah bulan tidak setara dengan infaknya yang bukan sahabat itu. Ini masalah keutamaan. Ini bicara tentang ilmu. Tapi di situ ada ilmu. Keutamaan ilmu di atas ilmu ya. Ini kan keutamaannya awan ahadu anfaqa mithla uhudin dhahaban lama balagha mudda ahadin wala nasifah. Andainya seseorang dari kalian menginfakkan sebesar gunung Uhud emas, berapa kilo? Gunung Uhud. Kenapa depan itu tidak bisa dikilo? Nanti besar di gunung lain. Uhud ya? Uhud itu panjangnya 7,2 kilo. Tingginya berapa sih? 1050 meter. Berarti
berarti 1 kilo lebih ya. Itu nggak berapa kilo. Andainya seseorang kalian berinfak seberat gunung Uhud itu emas, lillah, tak akan sampai segenggam kebaikan para sahabat, bahkan setengahnya pun. Itu ada orang, ada yang mengatakan lebih bagus daripada sahabat, atau ada yang merendah-rendahkan sahabat, atau cari-cari kekurangan sahabat, bilang aja mati aja lah ya. Nah, kau muslimin dan muslimat mati Allah. Mana tinggi ilmu Abu Bakar daripada Profesor apa bukti? Abu Bakar jadi profesor. Kau muslimin dan muslimat mati Allah. Buktinya semua ulama dari lintas generasi kalau bicara tentang ilmu mesti merujuk Abu Bakar Siddiq, sah? Dan tidak merujuk Profesor Abu Bakar. Itu tandanya bahwa Abu Bakar Siddiq lebih berilmu semuanya. Asy-Syafi'i, Ahmad, Malik, Abu Hanifah, Ats-Tsauri, Ibnu Uyainah, Abdurrahman bin Mahdi, Al-Laits bin Sa'ad, semuanya mereka kalau bicara tentang ilmu, lalu ada perkataan Abu Bakar, mereka angkat senjata. Ya Allah ya Rabbi, angkat tangan atau angkat topi kata orang barat. Pasti mereka mengutamakan pendapat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Kenapa? Gurunya siapa dulu dong? Siapa gurunya? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kira-kira guru level murid level 1, ring 1 lebih hebat pula dari guru yang level 1 juta. Ring 1 juta. Jauh di belakang. Makanya kaum muslimin dan muslimat, seluruh ulama mesti merujuk dan hormat pada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala. Itu tandanya ilmu. Yang kedua, Abu Bakar radhiyallahu ta'ala ilmunya teruji. Siapa yang uji? Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dia dapat predikat radhiyallahu anhu. Kalau profesor takutnya ghadiballahu alaihi. Tapi tidak ada buku, tidak ada tulisan. Siapa yang mensyaratkan bahwa seorang ulama itu harus ada buku dan tulisan baru dikatakan ulama? Pak Menteri aja. Nah, berapa banyak dulu ulama-ulama di zaman Nabi? Siapa ulama yang paling alim setelah Nabi? Abu Bakar. Berapa kitabnya? Nah, setelah Abu Bakar siapa? Umar. Berapa jurnalnya? Nggak ada. Berapa kredit poinnya? Jelas ya? Jadi kalau buku, apalagi buku isinya kadang dari awal ragu, ujungnya bimbang. Saya baca buku lebih dari 250 halaman di rumusan masalahnya keraguan. Tapi di ujung-ujungnya di kesimpulan kebimbangan. Nyesal saya bacanya, mas kenapa? Lebih baik baca komik aja kan? Baca komik kumpul, habis itu rasanya pandai kita kumpul. Tapi itu udah ragu, ujungnya bimbang. Allah Ustaz. Subhanallah, suara saya menghabiskan baterai banyak. Baru aja ditukar dah. Ma'asyurka. Jadi apa yang membuat mereka ini berilmu, berangkat tinggi-tinggi, sehingga
dan tidak mungkin kita belajar agama ini kecuali nama mereka menyertai. Jadi bahkan Nabi kita alaihi salatu wassalam, kalau bukan karena Allah angkat beliau dengan ilmu, kita tak kenal ilmu. Kalau bukan karena ilmu yang diwariskannya, kita tak akan kenal dengan Nabi alaihi salatu wassalam. Percaya dulu? Percaya? Apa tadi? Hah? Yang membuat kita duduk seperti ini dan saudara-saudara kita duduk di tempat lain seperti ini, apa? Ilmu yang diwariskan kepada kita oleh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innal anbiya'a lam yuwarithu dinaran wala dirhaman walakin warathul ilma. Sesungguhnya para nabi itu tidak mewariskan dinar dan tidak mewariskan dirham. Apa sebab? Dinar dan dirham tanpa nabi bisa dicari. Betul? Coba lihat Qarun cari harta, belajar sama Nabi Musa. Qarun ketika jadi orang kaya raya, Qarun kan terkaya di dunia. Apa aja ketemu harta di ranai, harta Qarun namanya. Ketemu di Amerika, harta Qarun juga. Saking kayanya Qarun. Tapi dia perlu belajar sama Musa alaihissalam. Bahkan dia punya ilmu atau tidak? Punya ilmu apa tak? Klaim dia. Dia mengatakan innama utitu ala ilmin indi. Saya dapat harta ini karena ilmu yang saya miliki. Ini lupa dia sama sang pemberi. Allah SWT berarti tidak berilmu dia. Orang yang lupa pada pemberi, orang berilmu, tidak, orang jahil. Walaupun dia mengatakan dia berilmu. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah. Nabi tidak mewariskan kecuali ilmu. Nah, siapa pewaris ilmu para nabi? Pewaris ilmu nabi? Para ulama. Para ulama. Kenapa para ulama itu terangkat? Karena mereka dapat warisan ilmu. Kenapa yang selain mereka tidak terangkat? Karena tidak dapat warisan. Oleh sebab itu, jadilah tuntut semua ulama. Dan masalah. Nanti apa namanya? Sekarang saya kajian. Besok pas saya datang ke yang lain, saya dengar kajian. Nah, bisa bang? Hah? Oh, mereka bisa, apa kenapa tak bisa? Oh, belajar dulu. Memang harus belajar. Memang harus belajar. Sahih. Tapi yang lebih penting dari itu adalah beriman. Jadi ketika antum membaca Al-Quran dengan penuh keimanan kepadanya, akan beda dengan orang yang baca Quran tapi tidak beriman kepadanya. Karena ada orang mukmin baca Al-Quran, ada orang munafik baca Al-Quran. Beda tak? Beda sekali. Makanya orang mukmin baca Quran itulah Nabi dan para sahabat. Nabi dan para sahabat. Tapi ada orang yang baca Quran, iyalah seperti Abdullah bin Ubay. Beda hasilnya kan? Sah? Yang satu berkorban untuk Allah dan Rasul, yang satu ingin mengorbankan Allah dan Rasul. Dua-duanya sama-sama baca Al-Quran. Jadi kalau sekali adanya sekarang kita sama-sama
sekolah di Institut Ilmu Al-Quran, sama-sama jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir, tapi akan beda hasilnya nanti antara yang beriman dengan Al-Quran sebelum mempelajarinya dengan yang pelajari dulu baru beriman. Sebab kalau untuk meneliti Allah di aras, antum punya SPPD nggak? Untuk meneliti Allah di atas aras, ada nggak SPPD-nya? Hanya bang, ini kan kita terbuat tidak. Terus kalau tidak ada SPPD-nya berarti penelitian antum tidak valid. Tidak valid kan? Penelitian yang valid itu adalah sampai ke sumber aslinya. Sumber asli dalam hal ini siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Objek penelitiannya adalah arsy. Betul kan? Nah, sekarang Allah memberitahukan, Rasul menyampaikan dan menguatkan dengan hadis-hadisnya, tapi antum meragukan. Jadi seperti kata Ibnu Qayyim mengatakan 2000 lebih bukti tentang itu, tapi bagi orang yang tidak beriman tidak akan meyakininya. Walaupun ayat dan hadis itu hafal olehnya, walaupun dia tahu sudut kiri, sudut kanan, baris berapa, dari atas, di belakang, tapi kalau dia tidak beriman dengannya tidak bermanfaat baginya. Jadi peragu, jadi orang-orang ragu. Karena apa? Dia nak meneliti dulu, sedangkan kemampuan meneliti terbatas. Apa ada SPPD lagi kan itu bang? Penelitian tim tak kan boleh kan? Penelitian bersama kan? Kalau mandiri kan tak cukup dana. Nah, cuma siapa yang bisa meneliti ke atas langit ketujuh? Jelas? Baik. Lalu gimana sebenarnya? Saya nak nanya ke antum, kalau seandainya ada orang yang ahli dan pakar dan sangat teliti menyampaikan suatu masalah yang dia kuasai dengan baik, perlu lagi antum teliti? Ini obat lulus BPOM, sah? Bahwa obat ini bermanfaat, halal, sah? Antum nak sembuh dari penyakit, antum masukkan labor dulu. Hah? Kenapa tak mesti masuk labor dulu? Karena yang menyampaikannya yang peneliti. BPOM kan peneliti tak? Dia keluarkan surat tanpa diteliti dulu. Tak tahu Ustaz. Dia main sogok je, tu curiga aja Ustaz. BPOM, Badan Pengawasan Obat dan Makanan. Lalu dia berikan sertifikasi bahwa obat ini lulus. Mereka meluluskannya tanpa uji coba, penelitian atau diteliti? Diteliti. Nah sekarang antum nak percaya atau tidak? Harus diteliti dulu. Jawablah. Subhanallah, antum lebih beriman pada pegawai BPOM daripada iya kan? Iya, orang-orang manusia, peneliti, antum langsung yakin dengan apa yang dia katakan. Sah? Ini apa namanya, karena komposisinya zat kalsium 0,09 mg, begitu apa? Miligram. Nah, misalnya vitamin K, ya, kalium terkandung misal 0,19 IU. IU itu apa? IU lah, IU.
National Unit misalnya kan, langsung aja bapak percaya sahih. Nah sekarang yang mengatakan Allah di atas aras, siapa yang mengatakan? Allah sendiri. Allah sendiri. Allah maha teliti apa enggak? Allah maha teliti apa enggak? Maha teliti. Terus kenapa berteliti lagi? Allah tahu enggak bahasa Arab? Harus belajar nahwu dulu. Allah harus belajar nahwu sorof dulu, baru pandai bahasa Arab. Dia pencipta bahasa. Dia mengatakannya dengan bahasa yang lugas, tegas, mudah. Lalu ada orang yang tidak beriman kepadanya. Alasannya apa? Alasannya menyerupakan dengan makhluk. Dan ini adalah pentingnya bagaimana beriman dulu, baru belajar ilmu. Maka Imam Al-Bukhari cerdas menyusun kitabnya, dimulai dengan Bad'ul Wahyi, pelajaran besok ya, bocoran terus subuh. Nah, Bad'ul Wahyi mulai diturunkan wahyu. Setelah itu baru Kitabul Iman. Kitabul Iman. Lepas Kitabul Iman, Kitabul Ilmi. Nah setelah Kitabul Ilmi baru beramal kita, masuk Kitabul Al-Wudu. Ternyata wudu itu harus diutamakan. Setelah berilmu ya, habis itu sholat, habis itu ibadah sampai kepada haji. Nah setelah selesai ibadah baru bekerja kita, muamalah, jual beli. Nah nanti kalau udah dapat PT, udah dapat duit, baru dibahas kita nikah. Jadi bagaimana? Jadi tak salah juga kalau calon mertua kita nanya, apa kerja kamu nak? Tapi ada juga sebagian calon menantu cerdik, justru karena tak ada kerja lah Pak saya melamar anak bapak supaya dapat kerja. Karena saya lihat bapak ini banyak pekerja, biar dia bantu. Mantap juga ya. Nah, alhamdulillah. Jadi kalau saya dulu memang diuntungkan posisi ketika melamar istri atau calon istri dalam kondisi sedang masih mahasiswa. Jadi belum jelas masa depannya kan belum jelas kan, tak gagal, tak berhasil kan. Tapi bahasanya apalagi kuliah di Madinah, jadi langsung aja diterima. Tapi kalau udah tamat baru pasti nanya kerjanya sah. Nah payah lagi. Kalau udah nanya kerja payah kan. Alhamdulillah. Jadi bagi yang masih kuliah, cepatlah waktu kuliah itu. Nah, karena waktu kuliah orang masih berharap nih sukses nanti. Tapi kalau setelah kuliah nggak ada kerja. Lamar P3K nggak lulus, P3K paruh waktu nggak lulus. Setelah lulus dicabut pula hak sebagian. Akhirnya tidak percaya orang menyerahkan anak semua gitu. Tapi kalau mahasiswa masih ya, ini potensi nih mahasiswa luar negeri katanya. Besar. Nah, makanya ini kan aja Pak. Makanya saya kalau ngajar dia bilang ke mahasiswa saya di awal semester itu, siapa yang menikah di semester saya ngajar saya kasih nilai A. Tapi SKB syarat dan ketentuan berlaku. Dia tidak melanggar aturan kita. So, dia kuliah harus masuk. So, yang gara-gara nikah nanti tidak masuk kuliah tidak bisa. Kuliah harus masuk. Kemudian UKT harus dibayar. Karena bukan saya menerimanya, kampus kan. Nanti dibilang pula saya nanggung, nggak mungkin. Nah setelah itu ujian ikut. Nah micin dia ngisi ujian saya kasih nilai. Ditulis saja di kertas di atas, Ustaz saya sudah menikah. Untung saya waktu itu ada rezeki. Ya untung ada rezeki. Kalau ada rezeki mungkin saya traktir lah makan sate di tempat yang romantis.
Tapi kan sate kan mahal kan? Sate berapa? 25, berdua 50 kan? Tambah es goyang, es goyang. Allah Ustaz. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, beriman, kemudian berilmu. Dan rata-rata orang-orang yang tercatat dalam sejarah yang mengukir sejarah ilmu adalah mereka yang seperti ini, beriman, kemudian sama kita kaum muslimin. Antum masuk jurusan teknik karena beriman pada fakultas teknik. Apa iman antum? Dengan masuk di sini saya akan dapat gaji tinggi. Saya semangat belajar karena dengan keyakinan yang saya pelajari ini pasti benar. Sahih? Masa ya lalu antum belajar akidah tapi dengan keraguan, bahwa saya harus teliti dulu, habis itu baru saya imani. Ya ikhwan, ya akhwat yang dirahmati Allah, ini turunnya dari yang maha teliti, alimun khabir. Allah yang maha berilmu dan maha teliti. Khabir itu kan khabir yang yang punya khibrah, yang mengenali dengan seluruhnya. Kalau kita tidak. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, dulu mereka katakan kunna nata'allamul iman qabla an nata'allamal Quran. Nabi kita alaihi salatu wassalam, ya, Nabi alaihi salatu wassalam, setiap datang kepadanya wahyu yang tentu saja berisi ilmu. Nabi alaihi salatu wassalam pernah tak meragukannya? Saya nanya tentang kepada dia semua, pernah nggak Nabi meragukan wahyu yang turun kepadanya? Tidak pernah. Ini gimana bulannya Allah tidak sesuai dengan keadaan masyarakatnya? Ada dia ragu? Nah, semuanya dia imani, semuanya dia percaya. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat kepada Allah SWT. Dan ada yang menolak kan? Ada Nabi menolak? Tidak. Kalau sempat dia mengatakan atau melakukan sesuatu yang tak sesuai dengan ilmu, Allah langsung berikan teguran, perbaiki langsung dengan ilmu. Jadi Nabi kita alaihissalatu wassalam tak pernah ragu karena dia beriman dengan ilmu itu. Baik. Nah, bagaimana atau apa sumber-sumber ilmu itu? Apa sumber ilmu itu? Oh, muslimin dan muslimat ilmu, kalau menurut definisi kan bahasa Arab, ilmu bahasa Arab, ya tentu kita tanya ke orang Arab apa makna ilmu, apa makna ilmu menurut orang Arab? Mengetahui itu terjemahan bahasa Indonesia. Maknanya adalah idrakus syai'i ala haqiqatihi atau al-ihatatu bisyai'i ihatatan tamah, yaitu memahami sesuatu, mengetahui sesuatu sampai kepada sesuatu sesuai dengan hakikat, sesuai dengan hakikat. Nah, kaum muslimin dan muslimat yang masya Allah SWT, seorang ahli misalnya di bidang kimia ingin meneliti hakikat suatu zat kimia, tentu dia harus sampai pada hakikat zat itu sendiri, hakikat zat itu sendiri.
Misal, dulu ketika ada hadis, suara siapa? Baik. Ketika ada hadis apa ini? Lupa saja. Hadis tentang hadis dalam Sahih Bukhari diriwayatkan oleh Abu Hurairah dari Abu Hurairah dari Nabi SAW, "Idza waqa'a dzubabu fi ina'i ahadikum," apabila lalat masuk ke dalam bejana air seseorang, falyaqmishu, maka hendaklah dia tenggelamkan. Fa inna fi ahadi janahaihi da'an wa fil akhari dawaan. Apabila karena pada salah satu sayapnya terdapat penyakit. Ya, penyakit ini diterjemahkan oleh para ahli adalah bakteri yang menyebabkan penyakit. Wa fil akhari dawaan, di sayap sebelahnya ada penawarnya atau obatnya. Oleh itu teman-teman, bagi yang perhatian, kalau lihat lanau ya, lanau masuk ke dalam air selalu mengangkat salah satu sayapnya. Nah, hadis ini berlalu lewat di berbagai generasi, mulai zaman sahabat sampai kepada zaman kita hari ini. Bagi yang beriman aman. Sah? Ya, aman. Dia lakukan seperti yang dikatakan oleh Nabi alaihissalatu wassalam. Tapi ada seorang dokter di abad ke-19, awal-awal abad ke-19 Masehi, di Arab, orang Arab. Jadi orang Arab bukan cuma selamanya, adalah orang beriman semuanya. Ini tentang Habib nanti langsung masuk surga, tidak ada cerita. Sebab Habib Abu Lahab tidak masuk, Habib juga itu. Tapi kalau Habib Ali bin Abi Talib, Habib kan masuk surga apa tidak? Masuk. Kenapa dia masuk surga? Karena ikut Nabi SAW tanpa ragu. Tapi kalau Habib Abu Lahab menentang Nabi tanpa ragu, makanya keturunan tidak menyelamatkan. Nah, seorang dokter dari Mesir itu mengingkari hadis ini. Masa iya lango yang kotor itu lalu dimasukkan sebelah aja sudah masalah, apalagi keduanya. Akhirnya dia mencela hadis ini, mencela Imam Al-Bukhari, mencela Abu Hurairah. Subhanallah. Dia merasa pintar dengan ilmu kedokterannya, ya, dan akhirnya berlebihan mengatakan Imam Al-Bukhari tidak mengetahui hadis. Mantap juga ya. Imam Bukhari tidak pandai menyaring hadis. Lebih parah lagi, dia tuduh Abu Hurairah, sahabat Nabi, berdusta meriwayatkan hadis. Tapi tidak lama dusta dia yang terbongkar oleh kemajuan ilmu teknologi. Ditemukanlah mikroskop. Tahun berapa temukan? 1800. Di akhir-akhir abad ke-19, 1886. Iya Bang, lupa Bang, ingatkanlah. Lalu diteliti orang, ternyata Nabi benar, sang dokter berdusta. Anehnya dia bilang, saya harus teliti dulu, lumayan juga. Tapi tidak langsung menuduh Imam Al-Bukhari
tak pandai berilmu mencari hadis. Pada seluruh ulama hadis tunduk pada Imam Al-Bukhari. Kemudian dia menuduh Abu Hurairah berdusta atas nama Nabi. Padahal Nabi SAW ridha kepada Abu Hurairah. Dia adalah orang yang paling banyak berikan hadis dari Nabi SAW. Yang bohong siapa? Nah, orang nak tahu bahwa benar itu adalah melalui alat tadi. Tapi Nabi SAW perlu alat itu. Kenapa tak perlu? Karena yang memberitahukannya adalah Al-Alimul Khabir, Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan semua yang Allah beritahukan takkan meleset dari apa yang dia kabarkan. Takkan meleset dari apa yang dia kabarkan. Makanya kewajiban seorang mukmin dan mukminah bila ingin dapat ilmu yang tinggi dan bermanfaat adalah beriman kepada apapun yang datang dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Inilah yang ilmu yang sedikit bermanfaat itu, dan bila banyak mengangkat derajat. Bukan ilmu mereka yang meragukan, habis itu menolak, habis itu kadang-kadang menganggap dirinya hebat, padahal di pandangan matanya sendiri. Pandangan matanya sendiri. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, perlu kita mengetahui apa dan mana referensi ilmu yang sesungguhnya. Ketika disebut ilmu, apa yang dimaksud? Maka yang dimaksud adalah al-wahyu. Adalah al-wahyu berupa Al-Quran dan Sunnah. Kenapa? Karena al-wahyu itu turun dari yang selalu benar, yang maha teliti. Itulah sebabnya ilmu kita ini didahului dengan iman sebelum belajar ilmu. Makanya ketika turun Al-Quran ayat demi ayat atau datang hadis demi hadis, alhamdulillah tidak menimbulkan perdebatan di antara para sahabat pada umumnya, apalagi yang berkaitan dengan berita. Kapan baru terjadi perdebatan panjang? Di saat ilmu tidak lagi didahului dengan iman. Al-Quran, oh tidak seperti itu maksudnya itu. Antum dapat tidak seperti itu maksudnya dari mana? Ada Al-Quran atau hadis mengatakan tidak. Kalaupun ada, pasti kesalahpahaman yang tidak pernah generasi pertama melakukan hal yang sama. Jelas ya? Tidak ada generasi pertama yang mempertanyakan itu. Antum saja yang mempertanyakannya. Dan itu tidak lain dan tidak bukan sering terjadi karena mengadopsi teori-teori ilmu di luar Islam. Islamisasi ilmu ini adalah musibah besar bagi umat keilmuan Islam. Orang mengatakan ini sebagai kemajuan, tapi justru menimbulkan kerusakan demi kerusakan. Nasallallahu alaihi wasallam. Baiklah kaum muslimin dan muslimat. Nah, saking berharganya ilmu wahyu ini, nah kita lihat para pendahulu kita, para sahabat Nabi SAW, mereka tidak sembarangan dalam menerima dan tidak pula sembarangan dalam menyampaikan. Ya. Di antara yang dicatat oleh sejarah adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu.
ketika dia jadi khalifah, datang seseorang ke rumahnya, ngetuk pintu 3 kali, lalu dia pergi. Hanya Umar cari siapa tadi ngetuk pintu saya. Ternyata adalah Abu Musa Al-Asy'ari. Suruh panggil lagi. Kenapa kamu ngetuk pintu saya lalu pergi? Katanya, sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-istizanu thalath, minta izin bertamu itu 3 kali. Kan dalam pintu kan minta izin bertamu tuh hanya 3 kali. Ba'in uzina wa illa balyarji. Kalau seandainya diizinkan masuk, kalau tidak bukan. Jangan maksa juga dibuka pula ke rumah orang tuh. Jangan. Nah, lalu kata Umar radhiyallahu ta'ala anhu, la ta'tiyannani bisyahid aw la ujiyannaka darban. Ini jangan sembarang kamu menisbatkan ini ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cari saksi yang pernah mendengar hadis ini dari Nabi alaihi salatu wassalam. Masya Allah, gemetar banget. Karena kalau tidak ketemu, siap-siap dapat hukum. Allahu Akbar. Dia pergi berjalan, ketemulah sekelompok sahabat sedang duduk-duduk bersembang-sembang mereka. Cara nampak sama kan apa pucat wajah woi. Apa ketemu pucat wajah. Iya kan, tadi saya bertamu lalu begini, ceritakan kronologinya. Sekarang mereka Umar minta saya cari saksi yang mendengar hadis ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ternyata alhamdulillah semua mereka mendengarkan hadis itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kulluna sami'a hadzal hadis min Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya diutuslah yang paling muda di antara mereka untuk menyelamatkan Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala. Lalu setelah sampai ke Umar, apa kata Umar? Saya demi Allah tidak curiga kepadamu. Cuma masalah hadis ini bukan masalah ringan, tidak boleh sembarangan. Jadi memang diperiksa olehnya. Dan inilah yang dilakukan oleh generasi-generasi setelahnya. Tidak sembarang berawi, ada syarat-syarat diterima. Contoh kalau seandainya mencairkan uang di bank misalnya, atau menerima orang membayar dagangannya, terima duit, langsung terima begitu saja, kan tak teliti kan? Kan betul-betul teliti kan? Jangan-jangan uang palsu, sahih. Apalagi kalau di bank. Kalau di bank, kalau kita nyetor tidak banyak syaratnya. Kalau di bank pas kita yang nyetor nasabahnya banyak syarat. Tidak pernah nyetor di bank juga. Tapi kalau kita minta mencairkan, kalau nak mencairkan, banyak syarat. Teliti mereka. Tapi kalau duit apa kita nak nyetor, telepon malam-malam, bang bisa buka banknya. Ya besok kan katanya ini 2,sekian miliar bang. Ya boleh kan ini? Buka bank malam. Tapi jangan coba-coba bang, bisa cairkan uang saya bang malam ini. Tidak bisa Ustaz. Tidak bisa. Apa sebab? Ini kadang-kadang kayak selemo. Ini pencairan itu kayak selemo. Ya, tarik ke atasnya kencang, tapi pas turunnya belum tidak keluar juga. Itulah model-model anggaran. Baiklah kaum muslimin muslimat. Jadi Umar radhiyallahu katakan, saya tak curiga pada kalian, pada kamu. Tapi hadis dari Nabi syadid. Dia dari seperti sampai-sampai di antara mereka untuk meneliti sebuah hadis karena dia bernilai strategis tinggi, dari Madinah pergi ke Mesir, perjalanan 2 bulan
sampai di situ dapat hadis, dia balik ke Madinah. Istirahat dulu, main-main dulu ke Pulau Tiga. Nah, tidak ada cerita. Saya datang bukan untuk istirahat, saya datang untuk dapat hadis ini. Dia dengar dari Nabi, cuma dia menguatkan, mengokohkan itu. Ternyata ada sahabat di Mesir yang dulu pernah mendengar hadis itu dari Nabi alaihi salatu wassalam. Makanya kalau dihukum sahih oleh para ulama yang mumpuni, maka kita tidak bisa lagi mengkeraguinya, kecuali kita punya bukti yang berbeda dengan yang mereka sampaikan. Oleh itu kalau sama, makanya kalau Imam Bukhari mensahihkan, kalau tidak seperti Imam Bukhari mudah hafalan itu, tidak usah buang-buang air liur untuk mengkritisi Imam Bukhari rahimahullah ta'ala. Jadi sangat berharga bagi mereka ilmu itu. Makanya dulu para ulama, para pemerintah kita memberikan apresiasi besar kepada para penuntut ilmu. Misal Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memberi gaji guru TPA. Sini apa namanya? Guru gaji ya. Hanya 1 bulan, hanya 10 dinar. Ya, kita hitung ya. 1 dinar tahu berapa harganya? Hah? Hah? Yang jual emas siapa? Yang jual emas siapa? Kan yang pandai. 1 dinar itu 4,2 gram kali 10, berarti 42 gram emas. Gaji guru TPA sebulan. Besar apa kecil? Besar. Bang, 1 gram berapa sih kamu? 1 gram berapa bang? Hah? 2 juta lebih. 2.200.000. 2.400.000. Masya Allah. Wih, berarti gaji guru TPA masa Umar itu 100.800.000. Sebulan. Kalau kita, nah, buang yang apa yang tadi tinggal 800.000 semester. Kenapa tuan-tuan? Makanya ketika ilmu tidak dihargai, kita tidak ambil manfaat dari ilmu itu. Ngaji, habis karena ngaji aja hari kita. Yang sholat subuh tetap 2 rakaat. Yang sholat subuh tetap 2 rakaat kan, ini tidak usah ngaji. Kalau dulu udah mereka itu kaji itu baginya adalah kebutuhan pokok. Kebutuhan pokok. Kan pernah contoh kan nggak pernah bilang, makan aja tiap hari, nggak usah lah ya. Ada. Berapa kali makan sehari? Nggak pernah makan. Bilang aja kan sama kita semuanya. Berapa kali kita makan sehari? Itu yang besar aja udah. Kalau tak baca nilainya bisa 5 kali sehari. Sah? Makan ngaji berapa kali sehari? Hah? Berapa? Sekali seumur hidup. Itulah makanya teman-teman nanti kalau kita nggak ngaji, akhirnya kita ingin beribadah, ingin berkeyakinan sesuai yang kita inginkan, bukan seperti yang di Allah dan Nabi ajarkan. Makanya sholat bukan hanya sholat, kita harus tahu seperti apa Nabi sholat. Dan antum baru mau menerima seperti apa Nabi sholat kalau antum beriman pada Nabi alaihi salatu
Wasallam baru dipelajari ilmunya. Tapi kalau hanya berilmu saja, belum beriman kepada Nabi secara sempurna, antum tahu memang begini sholat Nabi itu sah. Cuma kita kan masyarakat Natuna kan beda sama Nabi, berani beda mazhab sama Nabi. Sering orang mengatakan amalia kita berbeda katanya. Amalia berbeda dengan siapa? Kalau sesama manusia ilmunya bolehlah. Tapi kalau seandainya satu dari Nabi, satu dari selain Nabi, yang dipertahankan juga berbeda gue. Jelas? Nanti rugi kita. Kan sholat itu kan yang bayar utang Ustaz. Kan ada yang bilang di dulu buaya-buaya kami di kampung tuh sholat tuh bayar utang. Ketika tanya apa coba itu kamat tuh aja. Utang semakin cepat dibayar semakin bagus. Ya Allah, ini paradigma ini wajib kita ubah. Kita sholat bukan hanya bayar utang, tapi kita sholat, kita sholat kebutuhan untuk menambah keuntungan. Buka toko, buka apa untuk bayar utang, gitu. Buka dagangan kita, apa buka untuk bayar utang, tidak cari untung. Ya Allah, cukup bayar utang aja. Hah? Tidak beruntung pun tak? Tidak beruntung kita. Antum kerja jadi pegawai, apa kerja? Tidak bayar utang, kan ada utang terus satu. Kerja supaya dapat berlebih. Makanya sholat itu bukan untuk bayar utang. Itu para lingkungan itu. Saya sholat supaya dapat untung banyak. Makanya di mana banyak untungnya? Di Masjid Nurul Bala. Karena berjamaah kan? Kemudian gimana cara sholat kita itu banyak untungnya? Tahu betul? Hah? Gimana? Ikut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Gimana Nabi mengajarkan kita salat? Saya lambat-lambat, imam dah salam, saya masih doa. Gitu. Ada di Jakarta waktu itu sahabat di samping saya, Masya Allah. Ini mungkin dia mengatakan dia khusus sekali. Imam sudah naik ke atas, dia masih sujud. Imam sudah naik ke atas, dia masih sujud. Masa saya tunggu selesai sholat. Jadi hotel yang sholat di atas. Makassar hotel Millennium Jakarta, Tanah Abang. Bukan Tanah Abang saya, Tanah Abang Betawi. Jadi saya nak sampaikan ke beliau, kenapa ditinggal sama imam bisa batal sholat kita? Kamu ini siapa katanya? Pak ya bro, kenalkan diri. Kamu siapa? Awal menyampaikan Nabi SAW menyuruh kita bila kabbar imam fakabbiru, bila dia takbir kita takbir. Wa idza raka'a farka'u, bila dia ruku adalah ruku. Wa idza sajada fasjudu. Jangan dibiarkan imam sampai sudah baca Fatihah kita masih sujud pertama. Ini bisa batal sholat kita. Bisa batal sholat kita. Kalau mau sholat lambat-lambat, sholat sendiri, sholat sunat. Kalau nak berdoa panjang-panjang di sujud, sholat sendiri ketika sholat sunat. Kalau sholat berjamaah, innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Imam itu dibuat supaya diikuti. Jangan sangka pula bahwa kita lebih afdal sholatnya dari imam. Sama kaum muslimin. Kadang-kadang karena orang tidak ngaji, ada pengajian seperti ini, dia sibuk dengan zikir. Antara waktu Isya juga seperti itu saya saksikan. Saya ngaji waktu itu, dia sibuk di samping di samping kiri saya waktu itu, sibuk dengan zikir. Dia duduk tapi dia pikirannya bukan ke ilmu tapi ke zikir. Dia lupa bahwa Nabi mengatakan bahwa talabul ilmi sa'atan khairun min ibadah
di sana. Terjemahkan Ustaz. Menuntut ilmu sesaat lebih afdol daripada ibadah sunat 1 tahun. Kan gak ngaji tiap hari orang Ustaz. Kan gak tiap hari ngaji. Beda kalau makan. Kalau makan tiap hari, kalau ngaji seminggu sekali tuh. seminggu sekali. Itu pun tak mau dia mendengarkan. Akhirnya dia kalau lebih nanti dia mengamalkan apa saja yang dia inginkan, bukan berdasarkan ini. Jadi itu kaum muslimin muslimat dan mati Allah SWT. Jangan sekali-kali kita beribadah sesuai yang keinginan sendiri, tapi ibadahlah seperti yang ditunjukkan oleh Nabi SAW. Dan itulah sebabnya kenapa ilmu Nabi itu mahal. Karena nanti kita akan diterima dengan 2 syarat. Syarat pertama lillahi ta'ala, syarat kedua saya selalu mengistilahkan syarat pertama harus ada SK. Tahu SK? Kenapa nama kerja? Kenapa nama kerja? Mana yang membuat apa pegawai itu? Masa kerja di mana? Mana bang? Kalau tak ada SK, keluar gaji. Kan tak pernah coba, saya sudah korban pun. Saya masuk kerja bulan Februari, pas April tak pernah terima gaji. Ditanya oleh pimpinan, ketemu gaji, Ustaz katanya. Kenapa gaji itu Pak? Nanti gaji seperti apa? Astagfirullah. Ternyata SK Ustaz belum ditanda. Alhamdulillah kerja bagus, tapi tak dapat imbalan. Apa sebab? SK tak. Makanya coba-coba kerjakan yang tak ada perintah. Syarat kedua, ada SK-nya pegawai masuk jam berapa? Orang kerja masuk jam berapa sih? Jam 7.30 kita aja kok repot. Itu aja payah. Sampai jam 4 sore. Biar tenang kantor, saya masuk jam 1 malam. Digaji tak? Absen nanti. Dan juga cair gaji. Apa sebab? Tak sesuai SOP, tak sesuai standar pekerjaan. Demikian juga salat. Bukan yang berdiri salat, enggak. Bukan seperti yang saya inginkan, tapi seperti yang Allah perintahkan. Seperti yang Allah perintahkan. Disinilah pentingnya ilmu. Jelas? Makanya sedikit ilmu itu bermanfaat, apalagi kalau banyak. Makanya para sahabat itu paham betul itu. Maka mereka cari dari Nabi SAW, kemudian hati-hati mereka menyampaikan pada orang setelahnya. Jadi sholat itu bukan bayar, utang. Ini paradigma lama ini. Yang benar adalah sholat itu cari untung. Kesempatan kita bermunajat pada Allah di 3 tempat di dalam sholat, doa kita mustajab. Satu, ketika berdiri. Ya Allah ya Rabbi. Apa doanya? Ihdinas siratal mustaqim. Asal. Ihdinas siratal mustaqim. Jadi baca Al-Fatihah itu doa dikabulkan. Kapan dilaksanakan? Dalam sholat. Makanya yang hebat lagi karena peresmian bangunan, tidak ada Nabi meresmikan dengan Al-Fatihah. Kata dia bilang, lalu gimana cara mengamalkan hadis itu? Ini Nabi amalkan. Doa paling mustajab dalam sholat. Sahih? Karena amalan yang paling dicintai Allah adalah sholat. Maka doa dengan membaca Al-Fatihah adalah sebaik-baik doa. Jelas ya? Nah, kemudian waktu sujud, kemudian
sebelum salam. Ini kalau ada pula yang bertergesa-gesa imamnya ngejar doa setelah salam. Karena jemaah mau cepat katanya, akhirnya dipotong pula. Tak ada subhanallah walhamdulillah, tak ada lagi, langsung la ilaha illallah. Ini kan SOP yang kita buat sendiri. Siapa yang nyuruh? Ya, siapa yang nyuruh bahwa ini misalnya Pak pejabat ini harus dibimbing doanya? Kan ada prosedur itu. SOP itu nggak ada. Setelah salam boleh bisa, boleh pergi. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Yang sempat duduk. Yang sempat berlari, atau yang sampai tiduran, ya Allah, buat itu masalahnya. Itu tidak beriman dulu sebelum itu. Kan Allah katakan Fa'idha qadaytumus salata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Bila kalian selesai salat, berzikirlah kepada Allah dalam keadaan qiyaman, berdiri. Kenapa berdiri dulu sebutkan? Padahal kita lebih sering duduk kan? Artinya apa? Untuk menunjukkan bolehnya setelah selesai salam untuk langsung pergi. Jelas? Ya, setelah baca ya astagfirullah baca 3 kali, kemudian Allahumma salam salam, selanjutnya sambil berdiri. Jelas? Nah, atau wa qu'udan, atau sambil duduk. Dan ini yang afdal, karena itu selalu dilakukan Nabi alaihi salatu wassalam. Wa 'ala junubikum, atau kalau ada sakit pinggang buluh lah mau kan? Boleh sambil berlari atau mengantuk. Berbalik, cuma jangan di masjid lah. Jangan di depan pula, dengan banyak yang kena orang. Kalau nak balik pergi ke belakang. Awak sempat tak mau nak di belakang imam kan? Tiba-tiba balik pula kan berzikir. Salah sendiri kalau dibilang kurang adab berarti. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah. Jadi disinilah letaknya nilai daripada ilmu yang diwariskan oleh Nabi alaihissalatu wassalam. Sedikit saja itu bermanfaat, sehingga kita melakukan amal itu benar-benar yakin, sehingga tidak ada lagi ragu disalahkan. Orang kata jangan jalan-jalankan kan, karena dia tak yakin dengan kebenarannya. Kalau orang yakin dengan kebenaran, salahkan aja lah, tapi Nabi yang buat. Saya tak takut disalahkan. Nah, salahkan aja. Tapi kalau menyalahkan tentu dengan ilmu. Kalau tidak tanpa ilmu, tidak. Ilmu itu apa? Yang diwariskan dari Nabi alaihissalam. Baik, barangkali sampai sini sudah kita malam ini. Dah? Cukup ya? Belum lagi. Nah, kalau ada yang mau diluruskan atau dijawab, diklarifikasi, dipersilakan. Alhamdulillah. Ketakutan semalam dari jawaban lama. Ibu saya kan udah meninggal, sebelum dia meninggal, dia sakitnya minum banyak seputar puasa dan ketiga. Sebagai anak, apakah selain dari satu Syawal dan hari Tasyrik, saya membayarkan puasa ini? Apakah boleh hari? Iya. Tapi cuma sehari raya. Selain satu Syawal dan hari Tasyrik, apakah boleh saya mengganti puasa ini? Termasuk 10 Zulhijjah. Nah, boleh sekali. Boleh sekali ditanya kepada Nabi alaihissalam bahwa Nabi
kan orang tua kita yang berhutang puasa. Ya, ada lagi. Kalau dalam barisan sholat berjamaah tadi ada orang yang tak sehat atau kata kurang waras, tapi itu sholat berjamaah yang tidak sah. Ya, kalau yang kurang waras taruh di belakang. Taruh di tepi. Nah, taruh di tepi. Alhamdulillah kalau taruh di tepi tak ada. Cuman masalahnya apakah memutuskan yang tanya beliau apakah memutus sab atau tidak? Sama. Masalah memutus sab atau tidak ini sebenarnya sab putus itu memang khilaf sunnah, tapi tidak membatalkan sholat. Beda dengan orang yang sholat sendiri di belakang sab. Karena itu terjadi khilaf antara ulama, ada yang mengatakan hukumnya makruh, ada yang mengatakan hukumnya haram, dan yang mengatakan haram sampai mengatakan sholatnya batal. Lalu gimana solusinya? Ya solusinya kalau dia dapat sholat di samping imam, dia sholat samping imam. Atau kalau bisa masuk, karena kan kita kadang-kadang ranjang juga kan, padat itu masuk di situ. Atau menunggu orang lain yang datang kemudian. Dan kalau tidak, bagi yang mengatakan membatalkan sholatnya kalau sholat sendiri di belakang, maka baginya uzur untuk tidak sholat berjamaah karena dia tidak dapat tempat, Allah Taala. Jadi barakallahu. Sama juga dengan masalah anak-anak yang satu sab dengan orang tua. Ini juga kadang disampaikan oleh para sebagian sangat-sangat anti sekali anak-anak satu sab dengan orang tua. Memang di antara sahabat ada juga yang seperti itu. Tapi ingat, anak-anak sahabat dulu ketika mereka sholat di belakang sesama mereka anak-anak yang terdidik dan terlatih dan ribut-ribut. Tapi kalau anak-anak kita hari ini dibiarkan sesama anak-anak, nanti ribut bapak-bapak seterusnya. Anak siapa itu katanya? Dijawab sama yang lain. Anak saya mau apa? Bahaya ini. Makanya yang belum terlatih terdidik yang baik, bawa anak kita di samping. Jelas? Kan supaya tidak membuat orang sinis memandang, jangan di belakang imam pula dibawa lah itu, bawa tepi-tepi dikit. Karena nanti kalau bikin anak-anak itu sama mereka ribut, nanti orang tua juga ikut ribut. Akhirnya masalahnya ribet. Oleh sebab itu maka latih dulu anak kita, samping kita, dan insya Allah tidak memutus kecuali kalau dia tidak tahu membedakan mana suci mana tidak suci. Tapi kalau dia sudah tahu, sudah memayis, maka boleh. Insya Allah Taala, Allah Taala. Terima kasih dan mohon maaf.